Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan yang saya hormati, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan satu kewajiban kita di sekolah, dan satu juga tugas tambahan teman kita dari calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Satrina asalnya SPD. Salawat dan taslim kita curahkan ke Nabi Allah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini satu teman kita akan mendapatkan sebagai tugas tambahan aksi nyata sebagai calon guru penggerak dalam materi itu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mempersilahkan teman kita dari calon guru penggerak untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa juga kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan serta Bapak dan Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya sebagai wujud dari tugas saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi tujuan saya melakukan kegiatan ini adalah yang pertama ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu guru tentang apa yang sudah saya dapati dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua yaitu tugas aksi nyata saya. Jadi di modul 14 ini saya mendapatkan tugas yaitu sosialisasi, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan di sini saya perlu garis bawahi bahwa saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu guru bukan karena saya merasa hebat, saya merasa pintar, tetapi saya sekadar hanya ingin berbagi ilmu, karena ilmu yang kita dapatkan yang tidak dibagi tidak akan bermanfaat. Jadi kita hanya sharing-sharing. Jadi untuk mengefisienkan waktu kita mulai saja. Jadi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kalau kita mendengar budaya positif, saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu guru tentang budaya positif? Kira-kira apa yang terlintas di benaknya, di pemikirannya kalau kita mendengar tentang budaya positif? Ya,
menurut pemahaman saya budaya positif itu berkisar perbuatan yang baik. Ya, benar sekali. Jadi budaya positif itu adalah salah satunya perbuatan baik. Jadi di sini kita lihat langsung saja. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif ini ada tujuannya Bapak Ibu. Jadi ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian konsep inti budaya positif jadi ada 8. Jadi saya mohon kesabarannya Bapak dan Ibu guru. Jadi ada 8. Ada 8 nanti yang saya akan bahas. Saya akan bagi dengan Bapak dan Ibu guru. Jadi ada 8, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu guru tentu pernah dengar istilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi salah satu contoh, misalnya kita memberikan tugas kepada anak didik kita, misalnya membuat mengarang tentang cita-cita. Jadi di sini kita lihat bakatnya siswa, kita tidak perlu bilang saja. Silakan tulis cita-cita kalian dalam bentuk tulisan. Sekian satu lembar misalnya kertas, tidak begitu. Jadi kita memberikan mereka pilihan, misalnya si A, Bu saya ingin menyampaikan cita-cita saya melalui tulisan, boleh. Kemudian si B, saya Bu ingin menyampaikan cita-cita saya melalui video atau melalui gambar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Atau ada yang ingin peserta didik kita yang ingin belajar di luar ruangan, ya kita bisa fasilitasi. Misalkan itu Bapak Ibu. Jadi asalkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini kita beranggapan, ini biasanya kita beranggapan, misalnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selalu beranggapan bahwa guru yang mengontrol murid. Misalnya selesaikan pekerjaan ini, kita selalu mengontrol mereka, padahal sebenarnya tidak begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah ilusi-ilusi yang tidak sebenarnya. Kita beranggapan seperti itu. Kemudian yang ketiga, perubahan paradigma stimulus. Jadi ini ada dua teori, ada teori stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang pertama, menurut stimulus respon,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sebenarnya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Memangnya Bapak Ibu, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan, bukan merupakan suatu kesalahan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita masuki disiplin positif. Jadi apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan tujuan disiplin yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan, jadi ada beberapa nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Ini sesuai dengan nilai kebajikan institusi dan organisasi. Seperti ada dari profil pelajar Pancasila, kemudian primary years dan keterampilan hidup. Jadi kebetulan kita melaksanakan sekarang kurikulum Merdeka. Jadi di situ nilai kebajikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan ini yang pertama sudah kita laksanakan Bapak Ibu, yaitu kita sudah menerapkannya setiap hari hari Rabu kita melaksanakan literasi Al-Quran. Karena biasa kita tadarus, itu contohnya. Kemudian kita selalu juga melaksanakan sholat zuhur secara bersama. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kan kebutuhan kita yang paling utama. Bertahan hidup itu misalnya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini kebutuhan kita yang kedua. Artinya rasa diterima, kita dipedulikan, ya, berbagi kerjasama. Kemudian penguasaan, harga diri, termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kemudian kebebasan, ini diantaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa, giring-giring, jalan-jalan, dan makan-makan. Selanjutnya, seperti contohnya ini, ada Doni, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Ya. Agar teman-teman memperhatikan saya. Jadi setiap siswa juga membutuhkan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Kemudian saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Ini adalah penguasaan karena dia merasa paling hebat. Dia merasa ditakuti sama teman-temannya.
Kemudian saya bosan sama bekal yang diberikan ibu saya. Ini dia mau kebebasan. Kemudian yang terakhir, saya senang mengganggu teman-teman. Habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu. Jadi ini kesenangan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan memang dasar manusia. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, kita melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena selalu kita berpikir apa yang akan terjadi nanti apabila saya tidak melakukannya. Misalnya kita sering katakan kepada anak-anak bawa alat sholat. Jadi ini anak-anak ada yang pasti untuk menghindari ketidaknyamanan saja, untuk tidak menghindari hukuman. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya betul. Ya, jadi dia menghindari saja hukumannya. Hukum nanti ibu kalau tidak bawa tuh. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan. Biasakan kita sama anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan ini, saya kasih permen, saya kasih hadiah. Mereka akan melakukannya karena mereka di pikiran mereka apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi itu adalah motivasi semua dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal dan merupakan tujuan disiplin positif. Jadi nantinya kalau kita memberikan ini yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, pemikirannya anak itu saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam. Karena apapun yang kita lakukan sama anak-anak, kalau bukan kesadaran mereka sendiri, maka tidak akan berhasil. Karena itulah yang dikatakan motivasi dari dalam. Kemudian di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak dan Ibu, kita sering memberikan anak hukuman, ada juga konsekuensi. Perbedaannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, kalau hukuman membuat anak sakit, bisa fisiknya yang sakit maupun hatinya. Ini untuk jangka waktu yang lama. Mereka biasa kadang tidak melupakan. Jadi saya ulangi, anak membenci kedisiplinan. Kalau ini anak menghargai kedisiplin. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Coba mungkin Bapak Ibu coba perhatikan yang apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak-anak disuruh mencatat apakah itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini kalau hukuman memaksa dia dalam jangka waktu lama, dia tidak akan pernah lupa. Ini tadi perbedaannya Bapak Ibu, membuat anak sakit fisiknya ataupun hatinya. Anak membenci kedisiplinan, ada rasa bersalah, rasa dipermalukan, tidak dihargai. Begitu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpang air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket. Konsekuensi terakhir 2 kali karena tidak terlalu ini. 2 kali ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau dalam pendidikan guru penggerak, jadi ada 3 ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita jalankan itu adalah restitusi. Jadi nanti ada penjelasannya apa itu restitusi. Jadi kita tidak melakukan hukuman, kita tidak melakukan konsekuensi, tapi yang kita lakukan adalah restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol guru.
Nah, jadi ini ada posisi kita masing-masing. Coba dilihat, apa kita guru yang penghukum, ada juga pembuat rasa bersalah, ada juga posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, dan posisi kita sebagai manajer. Nah, jadi yang pertama, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Biasa kita melakukan seperti itu, bincang-bincang ringan sama anak-anak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu membuat orang merasa bersalah. Kalau ini ada juga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Ini ada Bapak Ibu. Yang pertama, contoh kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Biasa kita melakukan hal seperti itu sama peserta didik kita, itu adalah khusus kontrolnya penghukum. Nah, ada juga pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan itu. Jadi ini kita membuat merasa bersalah. Ya, pernah ya melakukan hal seperti itu? Kemudian yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu. Kita juga sering melakukan ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Jadi itu adalah pemantau. Yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Begitu. Nah sekarang, coba Bapak Ibu cerna ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa itu? Pembuat merasa bersalah. Kan kecewa sekali dengan kamu. Jadi seolah-olah anak-anak merasa, weh salah kak, saya berbuat salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Iya. Masih semangat bapak ibu? Semangat. Kemudian keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kita lihat dulu perbedaannya. Apa perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan itu bersifatnya misalnya dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini bisa kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tetapi kita harus tahu bagaimana syarat-syaratnya. Yang pertama, bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya, tidak makan dan minum dalam kelas. Jadi seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ada juga biasanya membuat keyakinan kelas banyak sekali. Kalau kita di
diharuskan untuk membuat yang sedikit saja agar siswa mudah mengingatnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Dan yang paling penting di sini adalah semua warga kelas ikut hadir, ikut membuat keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi kalau kita menyelesaikan satu kasus, jadi biasanya kita melakukan hukuman, melakukan konsekuensi. Tetapi yang kita lakukan sekarang yaitu dalam pembelajaran yang saya dapatkan, yaitu kita melakukan restitusi namanya. Jadi ada segitiga restitusi karena melalui 3 tahapan. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 langkahnya. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kemudian bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Jadi kita berikan pertanyaan kepada anak-anak kita. Misalnya berbuat salah itu wajar, atau kita katakan kepada mereka tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita juga bisa, bapak dan ibu pernah juga melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita berupaya memenuhi kebutuhan mereka, misalnya dengan memberikan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini bisa kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, apa keyakinan kelas kita dan sebagainya. Jadi di sini ada contoh penyelesaian kasus. Ada tadi ibu dengar ketua kelasnya kalau nada bertengkar ya sama Salsa. Iya bu, habisnya nada kesel. Loh, kenapa kesel? Karena Salsa selalu menyontek bu, bukan cuma hari ini, tapi setiap waktu bu. Oh begitu, wajarlah kalau nada kesel. Ibu juga kalau ada di posisi nada pasti juga melakukan hal yang seperti nada lakukan. Terus waktu tadi bertempur sama Salsa, apa yang nada lakukan kepada Salsa? Saya marah-marah bu, maki-makinya, dan saya sampai mendukung bedanya bu. Oh begitu. Pasti nada melakukan seperti itu tadi pasti ada alasannya ya. Ya iyalah bu, masa saya diam saja, saya sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi Salsa seenaknya saja menyontek dan tidak mau berusaha. Wajar nada marah dan tidak rela kalau pekerjaannya dicontek. Dan itu sangat menghargai tindakan nada yang tidak terlalu lebih buruk dari itu, misalnya sampai memukul Salsa. Nah sekarang mari kita pikirkan tindakan nada yang tadi sampai memukul meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai bu, tidak sesuai. Menurut nada, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman bu. Nah, kalau menghormati teman itu penting tak buat nada? Iya bu, penting.
Nah, kalau menurut nada penting, sikap apa yang akan nada lakukan jika nada sedang marah-marah lagi? Harus lebih bersabar, Bu. Harus lebih bersabar. Nah, sekarang apakah nada bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Nah, sekarang apa yang akan nada lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih menghormati, Bu. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melapor ke guru atau guru mata pelajaran, Bu. Iya, tepat sekali, tidak ada. Sekarang silakan ada kembali ke kelasnya dan tetap semangat ya. Jadi Ibu mendapat laporan dari Bu Piket kalau Dinda terlambat lagi yang datang ke sekolah. Iya, Bu, saya terlambat lagi. Kalau menurut ingatan Dinda, Dinda sudah berapa kali datang terlambat? Dinda terlambat sudah 6 kali, Bu. Kalau terlambat itu sebuah kesalahan tidak? Iya, Bu. Baik, berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Siapapun bisa berbuat kesalahan. Yang pastinya kalau kita berbuat salah, maka dari kesalahan tersebut kita berusaha untuk memperbaikinya. Sekarang ayo kita tahu solusinya. Dinda sering terlambat ke sekolah itu pasti ada alasannya. Nah, kenapa sih Dinda sering datang terlambat ke sekolah? Dinda sering begadang, Bu, sambil main HP, jadi tidak tidurnya. Baik, Dinda ingat nggak keyakinan kelas kita? Itu sudah disepakati. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak, Bu? Tidak. Nah, menurut Dinda, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Oke, disiplin. Kalau menurut Dinda, disiplin itu penting nggak buat kita? Penting sekali, Bu, karena iya, betul sekali. Disiplin itu mengajarkan kita untuk tepat waktu dan untuk menghargai waktu. Menurut Dinda, apa yang akan Dinda lakukan agar Dinda tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Dinda tidak akan menjaga lagi dan tidak akan menjaga lagi. Baik, Dinda sudah menemukan solusinya. Semoga Dinda tidak terlambat lagi. Silakan kembali ke kelas, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nahlatul Ulia, kelas 6 UPT SD Negeri 3 Wanio. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan emosi saya karena perilaku teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Tina Putri, kelas 6 UPT SD Negeri 3 Wanio. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan kesalahan, yaitu tidak akan begadang lagi dan main HP sampai tengah malam. Terima kasih, Bu Rina. Jadi itu tadi adalah contoh kasus yang sudah ditangani dan kita melaksanakan atau menggunakan 3 langkah, yaitu yang pertama memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi saya ulangi kembali, jadi tadi itu contoh penyelesaian kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi itu adalah kita menstabilkan dulu identitas, memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian yang kedua kita
memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif bagi anak kita di sekolah. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana metode kita menerapkan budaya positif di sekolah? Jadi jawaban saya seperti ini. Kalau diminta bagaimana cara kita, yang pertama kita menerapkan dulu dalam diri kita sendiri. Baru kita memberikan anak-anak kan bisa melihat kita bagaimana guru kita. Misalnya salah satunya kita datang ke sekolah tepat waktu. Nanti anak-anak juga ikut datang dan tepat waktu, karena guru kan itu merupakan teladan contoh bagi peserta didiknya. Jadi kita mulai dari diri sendiri kita dulu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengadakan kegiatan positif, seperti misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kita lakukan selama ini, dan anak-anak harus tahu tujuannya kita melakukan itu adalah supaya anak-anak itu belajar lebih mandiri lagi dan bertanggung jawab. Kemudian bisa juga kita berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam penerapan budaya positif ini. Saya kira begitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan Haji Suri. Jadi saya tanyakan itu bagaimana kita mengevaluasi apakah keyakinan ini benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari kita. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana penerapan keyakinan kelas? Apakah sudah kita laksanakan dalam dalam kelas? Contoh yang paling biasa itu di kelas saja dulu. Bagaimana kita tahu bahwa anak-anak sudah menerapkan keyakinan kelas ini? Jadi yang pertama kita lakukan observasi atau kita lihat secara langsung. Misalnya apakah anak-anak ini sudah memang menjalankan seperti itu. Observasi ini bisa kita lakukan bukan guru saja, tetapi kita minta siswa apakah benar-benar anaknya sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, kita bisa feedback dengan orang tua peserta didik. Kita bisa tanyakan kepada mereka apakah juga di lingkungan rumah mereka itu berubah seperti di lingkungan sekolah kita. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua peserta didik untuk menanyakan seperti itu. Saya kira seperti itu. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah tadi yang telah disampaikan kita, yaitu menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat berguna untuk kita semua, dapat kita laksanakan. Mungkin itulah kegiatan kita pada hari ini.
mudah-mudahan kegiatan kita dapat diridhoi Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.